Pernah nggak kamu nanya ke diri sendiri, kenapa ada orang yang hidupnya kelihatan berantakan tapi tetap aja jalan, sementara yang lain hidup teratur tapi merasa kosong? Apa mungkin kita selama ini salah paham soal apa itu hidup yang baik? Ada satu paradoks yang sering nggak kita sadari. Semakin kita mencari kenyamanan instan, semakin kita jauh dari kebahagiaan yang sebenarnya. Lihat aja, kebiasaan sederhana kayak begadang buat nonton video atau ngemil junk food mungkin kelihatan nggak seberapa, tapi efeknya numpuk perlahan, bikin tubuh lelah dan pikiran tumpul. Fakta menariknya, sebuah studi dari Harvard bilang kalau kebiasaan nggak sehat bisa nurunin produktivitas sampai 20%. Ironisnya, orang yang menjalani hidup berantakan seringkali justru merasa hidup karena ada semacam kenikmatan instan yang bikin candu. Sementara itu, mereka yang menjalani pola hidup sehat kadang malah merasa hampa, seolah semua cuma rutinitas tanpa arti. Lebih aneh lagi, penelitian lain menunjukkan kalau terlalu fokus ngejar hidup sehat juga bisa bikin stres. Ortoreksia misalnya, obsesi buat makan sehat secara ekstrem. Orang-orang ini takut banget sama makanan yang dianggap nggak bersih, sampai-sampai kehidupan sosial dan mental mereka berantakan. Gaya hidup sehat malah jadi racun yang nggak kelihatan. Dan ngomong-ngomong soal racun, pernah dengar soal efek dopamin detox? Selama ini, banyak yang nggak sadar kalau scrolling media sosial terus-menerus bisa ngerusak sistem dopamin kita. Sensasi senang yang cepat bikin otak kita tumpul buat ngerasain kebahagiaan yang lebih dalam. Parahnya lagi, semakin sering kita ngejar hiburan instan, semakin tumpul juga kemampuan kita buat menikmati hal-hal sederhana. Ini kayak lingkaran setan yang susah diputus. Kita stres, cari hiburan instan, makin stres lagi. Jadi, apa sebenarnya yang salah di sini? Kenapa kita terus-terusan terjebak antara dua ekstrem? Hidup yang beracun atau yang terlalu bersih, sampai bikin kita lupa apa itu bahagia yang sebenarnya? Mungkin, selama ini kita keliru ngerumuskan arti hidup yang baik. Kalau kita perhatiin, kedua sisi yang kelihatan bertolak belakang ini, gaya hidup berantakan dan gaya hidup super sehat, punya satu kesamaan, sama-sama ngejar kepuasan. Bedanya cuma di bentuknya. Yang satu ngejar kepuasan instan, yang lain ngejar kepuasan jangka panjang. Tapi anehnya, dua-duanya bisa bikin kita merasa kosong. Contohnya, banyak orang yang terobsesi ngejar produktivitas maksimal. Ngatur jadwal dari pagi sampai malam, olahraga teratur, makan clean, dan selalu sibuk ngembangin diri. Dari luar, hidupnya kelihatan sempurna. Tapi ternyata, nggak sedikit dari mereka yang ngalamin burnout parah dan kehilangan arah. Sebuah studi dari World Health Organization malah nyebut kalau burnout udah jadi epidemi modern di kalangan profesional. Sementara itu, orang-orang yang nggak terlalu peduli sama aturan hidup sehat, yang sering begadang, ngemil sembarangan, dan hidup santai, juga nggak kalah sering ngerasa hampa. Kayak ada lubang yang nggak bisa ditutup sama hiburan atau makanan enak. Padahal, katanya kan kita hidup buat bahagia. Lebih gilanya lagi, survei dari Gallup nunjukin kalau tingkat stres global terus naik, bahkan di negara-negara yang terkenal sehat dan makmur. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang kita makan atau seberapa rajin kita olahraga. Ada yang lebih mendasar lagi. Mungkin masalahnya bukan di pilihan hidup sehat atau berantakan, tapi di cara kita ngerasain hidup itu sendiri. Kebahagiaan yang terlalu kita kejar justru kayak fata morgana. Semakin dikejar, semakin jauh. Ini kayak paradoks Zen. Kalau kamu pengen bahagia, berhenti ngejar bahagia. Ada teori yang nyebut ini sebagai hedonic treadmill. Konsep di mana manusia terus ngejar kesenangan, tapi balik lagi ke titik awal. Kayak lari di treadmill, capek iya, tapi nggak pernah benar-benar sampai kemana-mana. Jadi, mungkin selama ini kita terlalu sibuk milih antara dua jalan, padahal jawabannya bukan salah satunya. Pertanyaannya sekarang, kalau dua-duanya bisa bikin kosong, apa ada jalan ketiga yang selama ini kita nggak sadar? Apa mungkin kuncinya bukan soal milih gaya hidup sehat atau nggak sehat, tapi gimana kita bisa nerima kedua sisi itu tanpa terjebak? Fakta yang jarang dibahas adalah, hidup nggak harus soal milih antara ekstrem satu atau ekstrem lainnya. Ada konsep dalam filsafat timur yang mungkin bisa jadi jawabannya. Wui, yang artinya bertindak tanpa paksaan. Ini bukan soal pasrah atau malas-melesan, tapi gimana kita bisa ngejalanin hidup tanpa terus-terusan ngerasa harus jadi lebih baik atau ngelawan diri sendiri. Coba bayangin air mengalir di sungai. Air nggak pernah maksa buat ngalir ke arah tertentu. Tapi justru karena fleksibel itu, dia bisa nembus batu, ngikutin aliran, dan sampai ke tujuan akhirnya. Nah, hidup juga bisa kayak gitu. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi berhenti ngerasa harus selalu menang atau selalu benar. Ini juga mirip sama konsep amor fati dari filsafat stoikisme, mencintai takdir,
termasuk kekurangan dan chaos yang ada. Bukannya lari dari masalah atau ngejar kesempurnaan, kita belajar buat nerima segala sisi hidup, yang berantakan maupun yang teratur, tanpa benci atau terobsesi. Uniknya, orang yang bisa nerima kedua sisi ini justru cenderung lebih bahagia dan puas sama hidupnya. Sebuah studi dari Journal of Happiness Studies nunjukin kalau orang yang punya self-compassion atau belas kasih buat diri sendiri lebih jarang stres dan gak gampang ngalamin burnout. Mereka tahu kapan harus berusaha keras, tapi juga kapan harus istirahat tanpa rasa bersalah. Mungkin inilah jalan ketiga yang selama ini kita cari, bukan soal jadi sehat atau nggak sehat, rajin atau malas, produktif atau santai. Tapi gimana kita bisa ngerasain semua itu tanpa terjebak buat jadi salah satunya. Jadi kalau selama ini kita selalu ngerasa kurang, mungkin bukan karena pilihan hidup kita yang salah. Mungkin karena kita terlalu sibuk ngeributin mana yang benar, sampai lupa ngerasain apa yang ada di depan mata. Tapi kalau gitu, gimana caranya nerima hidup yang kayak gini tanpa jadi pasrah atau berhenti berkembang? Kalau memang masalahnya bukan soal milih hidup sehat atau nggak sehat, tapi gimana kita nerima keduanya? Terus gimana caranya biar bisa jalanin hidup yang seimbang tanpa terjebak? Jawabannya mungkin ada di konsep metalogika, berpikir melampaui kontradiksi. Salah satu langkah praktisnya adalah mulai dari yang sederhana. Beri ruang buat kontradiksi dalam hidupmu. Maksudnya gimana? Gini, nggak apa-apa sesekali makan junk food atau begadang nonton film, selama kita juga tahu kapan harus balik lagi ke pola hidup sehat. Nggak perlu merasa bersalah, atau ngerasa harus balik suci seketika. Ini bukan soal izin buat malas-malasan, tapi soal nerima kalau kita ini manusia yang nggak sempurna. Ada juga konsep 80-20 rule yang bisa kita terapkan. Isinya simple. Cukup jalani pola hidup sehat 80% waktu, dan sisanya biarin buat ngasih diri sendiri sedikit kebebasan. Percaya atau enggak, banyak ahli gizi dan psikolog yang bilang metode ini lebih sustainable daripada harus sempurna setiap hari. Terus, coba praktekin dopamin fasting. Bukan buat nolak kesenangan, tapi buat nge-reset ulang sistem dopamin kita yang udah kebanyakan hiburan instan. Caranya sediakan waktu beberapa jam tanpa gadget, tanpa junk food, tanpa hiburan instan. Efeknya, otak jadi lebih peka buat ngerasain bahagia dari hal-hal sederhana, kayak ngobrol, jalan kaki, atau baca buku. Selain itu, ada baiknya juga buat ngurangin obsesi sama produktivitas. Ingat, hidup bukan maraton buat jadi yang paling sibuk. Coba buat to-be list. Tulis siapa yang pengen kamu jadi, bukan cuma apa yang harus kamu kerjain. Misal, jadi orang yang sabar, yang gak gampang ngejudge, atau yang bisa nikmatin momen kecil. Dan terakhir, belajarlah buat mindful contradiction. Sadar sama kontradiksi dalam hidup, tapi nggak merasa harus langsung ngebresin. Kalau lagi malas olahraga, sadarin aja tanpa perlu maksa diri buat langsung rajin. Kadang, menerima itu sendiri malah bikin kita lebih gampang buat berubah pelan-pelan. Intinya, nggak semua hal harus hitam putih. Mungkin, kunci buat hidup yang lebih tenang, bukan soal ngilangin kebiasaan buruk atau ngejar kesempurnaan, tapi gimana kita bisa nerima dua sisi itu tanpa merasa terjebak. Jadi, mungkin selama ini kita terlalu ribet ngejar hidup yang benar. Padahal yang kita butuhin cuma belajar buat ngerasain hidup apa adanya. Terus gimana menurutmu? Mungkin jawabannya nggak seindah yang kita kira, tapi bisa jadi ini awal buat ngerasain bahagia yang lebih sederhana. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan paling penting. Kalau hidup memang gak harus soal milih antara baik atau buruk, terus apa tujuan kita sebenarnya? Momen ini mirip kayak cerita Sisyphus dari mitologi Yunani. Dihukum buat ngedorong batu ke puncak gunung, cuma buat ngeliat batu itu jatuh lagi, berulang-ulang tanpa akhir. Kelihatannya sia-sia, tapi Albert Camus, seorang filsuf eksistensialis, justru bilang, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan bukan soal sampai di puncak, tapi soal gimana kita nerima absurditas hidup dan tetap jalan. Ini kayak ngasih tamparan keras buat obsesi kita ngejar hidup sempurna. Bahwa mungkin kita bisa bahagia bukan dengan ngilangin semua kekurangan atau selalu menang dari kelemahan, tapi dengan nerima kalau hidup memang kontradiktif penuh ketidaksempurnaan, dan itu nggak masalah. Coba perhatiin, semua hal di alam juga berpasangan, siang dan malam, panas dan dingin, hidup dan mati. Sungai yang mengalir tenang justru terbentuk dari arus yang kadang deras, kadang pelan. Bahkan cahaya cuma bisa kelihatan karena ada kegelapan. Kalau alam aja bisa nerima kontradiksi tanpa ngerasa perlu milih satu sisi, kenapa kita enggak?
Mungkin kebahagiaan yang selama ini kita kejar nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma tenggelam di antara obsesi kita buat jadi sempurna atau takut kelihatan gagal. Dan justru saat kita berhenti ngejar-ngejar kesempurnaan, saat kita bisa nerima chaos dan keteraturan sebagai bagian yang saling melengkapi, disitulah kita akhirnya ngerasain apa itu tenang yang sebenarnya. Jadi gimana kalau selama ini kita salah nanya? Bukan soal milih hidup sehat atau nggak sehat, baik atau buruk, produktif atau santai. Tapi gimana kita bisa berdamai dengan kontradiksi itu sendiri? Hidup yang berantakan tapi penuh warna, atau hidup yang teratur tapi kadang membosankan. Mungkin inilah rahasia sederhana yang gak pernah kita sadari. Kebahagiaan bukan soal sampai ke tujuan, tapi gimana kita bisa ngerasain tiap langkah tanpa harus selalu ngerasa kurang. Dan kalau gitu, apa masih perlu kita takut sama hidup yang gak sempurna? Atau justru disitulah kita akhirnya benar-benar hidup? Jadi, setelah semua pembahasan ini, satu hal yang jelas, hidup nggak harus soal milih antara jadi sempurna atau berantakan. Mungkin justru kebahagiaan yang sebenarnya muncul saat kita bisa nerima dua sisi itu tanpa harus ngerasa terjebak. Kita terlalu sering fokus ngejar hidup yang benar atau ngehindar dari yang salah, sampai lupa ngerasain momen-momen kecil yang sebenarnya bikin hidup punya arti. Kebahagiaan bukan soal ngilangin semua kekurangan, tapi gimana kita bisa berdamai sama kontradiksi. Kayak air yang ngalir bebas tanpa harus maksa ke arah tertentu. Menerima kalau kita manusia yang gak sempurna bukan berarti berhenti berusaha, tapi justru bikin kita lebih bebas buat belajar, jatuh, dan bangkit lagi tanpa terus-terusan ngerasa bersalah. Mungkin inilah yang bikin hidup jadi lebih tenang. Bukan soal selalu benar, tapi soal nerima semua sisi diri kita apa adanya. Kalau gitu, kenapa nggak mulai sekarang? Coba kasih waktu buat nerima sisi dirimu yang masih berantakan, tanpa buru-buru ngerasa harus sempurna. Mulai dari langkah kecil, kayak ngurangin sedikit hiburan instan atau belajar nikmatin waktu sendirian tanpa gadget. Dan jangan lupa buat tanya lagi ke diri sendiri. Kamu ngejar bahagia atau cuma lari dari rasa kosong? Tulis di kolom komentar gimana pendapatmu soal ini. Apa menurutmu hidup harus sempurna buat bahagia? Atau justru sebaliknya? Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like dan subscribe buat lebih banyak konten yang ngebahas kontradiksi hidup dari sisi yang beda. Sampai ketemu di video selanjutnya.